Perdarahan pada kehamilan muda selanjutnya yaitu adalah kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik itu kehamilan di mana implantasinya atau menempelnya hasil konsepsi itu bukan berada pada kavum uteri, idealnya kan di sini. Nah, sedangkan KET atau kehamilan ektopik itu di luar uterus. Di mana di luar uterus itu bisa di area fimbria ataupun dekat ovarium, bisa juga di ampula tuba, kemudian di ismus tuba, atau bahkan bisa di luar uterus atau di luar organ reproduksi. Kemudian bagaimana ini bisa terjadi? Kita masih ingat idealnya kehamilan itu pertemuan hasil sperma dan ovum itu terjadinya di area ampula tuba. Nah, setelah mereka bertemu di sini, maka akan digerakkan oleh silia yang ada di dalam tuba sehingga mereka berjalan menuju kavum uteri. Pada beberapa kasus kelainan pada tuba falopi, bisa karena penyempitannya, bisa juga karena gerakan silianya yang abnormal, sehingga hasil konsepsi itu berhenti di area tuba, misalnya di sini. Nah, kalau berhenti di sini kemudian padahal pembelahan sel itu tetap berlanjut, tetap terbentuk embrio, maka terjadilah yang namanya kehamilan ektopik. Nah, kalau tidak berlangsung ya dia luruh menjadi menstruasi, tidak jadi hamil. Tapi kalau dia bertahan terjadi kehamilan, namanya kehamilan ektopik. Apa penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor yang adanya kelainan pada tuba falopi. Tadi misalnya gerakan silia yang tidak normal, kemudian ada penyempitan pada daerah tuba falopi yang idealnya begini, misalnya ada satu titik yang menyempit, misalnya begini. Nah, atau kelainan bentuk pada tuba falopi. Kemudian bisa juga karena kelainan zigot atau kelainan kromosom sehingga pembelahannya bermasalah. Kemudian bisa juga karena faktor ovarium, bisa juga karena faktor hormonal yang paling sering ini yang terjadi pada kehamilan pada pengguna akseptor IUD. Asumsinya begini, kalau kita gambarkan IUD itu seperti ini dipasangnya. Nah, lengan IUD ini fungsinya adalah menghambat jalannya sperma saat mereka mau menuju ke dalam tuba falopi. Tapi bukan tidak mungkin sperma tetap bisa merobos ke sini. Nah, saat mereka sudah bertemu sel telur di sini, saat mau kembali ke dalam kavum uteri, mereka akan terhambat lagi oleh lengannya tuba lengannya IUD, sehingga menempellah mereka di sini hasil konsepsi tadi. Jadilah juga kehamilan ektopik. Nah, ini yang paling sering adalah pada kasus kehamilan karena gagal IUD. Kemudian gimana gejala klinisnya untuk kita bisa membedakan antara ini abortus atau mola? Karena semua kasus kegagalan kehamilan atau perdarahan pada kehamilan muda itu mirip, nyeri kontraksi atau nyeri perut bagian bawah sama perdarahan. Yang membedakan adalah jenis perdarahannya berbeda. Jenis warna darahnya berwarna coklat tua. Kalau abortus tadi berwarna merah segar. Kalau mola darahnya bercampur dengan gelembung. Kalau nyeri perut bagian bawah ini sama, tapi bedanya pada ektopik nyeri dominan pada salah satu sisi. Kalau abortus kan nyeri pada perut bagian bawah, tapi bagian tengah. Kalau kehamilan ektopik nyerinya pada salah satu sisi di mana ektopik itu berada. Misalnya implantasinya ada di tuba kanan, maka perut sebelah kanan kalau dipegang lebih nyeri daripada bagian yang lain. Kemudian untuk menegakkan diagnosa biasanya dilakukan dengan USG. USG-nya ini USG transvaginal melalui vagina. Akan terlihat kavum uterinya kosong, tapi pada salah satu tuba falopi terbentuk kantong kehamilan. Ini ciri khasnya dari ektopik. Pemeriksaan lanjutan biasanya dilakukan dengan laparoskopi atau laparotomi. Apa bedanya kehamilan ektopik saja dengan kehamilan ektopik terganggu? Kalau kehamilan ektopik tadi terjadi di luar kandungan tapi belum mempengaruhi fungsi organ atau belum merusak fungsi organ. Pada beberapa kasus kehamilan
ektopik yang terlambat terdeteksi, sedangkan dia berada di tuba falopi, maka bisa terjadi ruptur atau abses pada tuba falopi tempat menempelnya tadi. Nah, tuba falopi ini kan diameternya terbatas. Kalau hasil konsepsi tambah besar di sini, maka bisa menyebabkan ruptur atau pecahnya tuba falopi. Ini juga kasus KET yang paling sering terjadi. Lalu bagaimana penata laksanaannya? Ya, kalau usia kehamilannya belum besar, bisa jadi sebagian kalau hasil konsepsi tidak berkembang, maka dia akan mati dengan sendirinya dan reabsorpsi. Tapi pada sebagian kasus ini memerlukan tindakan pembedahan, bisa dengan laparotomi ataupun juga dengan laparoskopi tadi. Bahkan kalau sampai terjadi ruptur pada dinding tuba, bukan tidak mungkin nanti dilakukan salpingektomi untuk memotong salah satu tuba yang pecah tadi atau yang ruptur. Kemudian kalau Anda mendapatkan kasus seperti itu, sedangkan posisi Anda berada di vaskes tingkat 1, yang harus dilakukan tentunya adalah memperbaiki KU, kemudian dilakukan rujukan. Kenapa memperbaiki KU? Kalau pasien datang dengan kondisi sudah ektopik terganggu, pasti dia sudah kesakitan luar biasa, kemudian KU-nya lemah, bahkan bisa jadi suhu dan nadinya sudah meningkat. Nah, ini yang perlu diatasi sambil kita melakukan rujukan. Baik, itu tadi tentang kehamilan ektopik.